Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita awali majelis ilmu ini dengan kita bersama-sama baca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Zidni ilman Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Baik, alhamdulillah, insyaallah kita melanjutkan pembahasan tafsir surat Al-Lahab. Kemarin sudah dijelaskan tentang sebab turunnya surat Al-Lahab atau Al-Masad. Sekarang kita masuki ya penafsiran surat Al-Lahab ayat pertama dan kedua insyaallah ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Ya, benar-benar celaka. Ya. Celaka dan benar-benar celaka, binasa kedua tangan Abu Lahab. Ya. Bimakna halakat yada dzalika syaqa. Dzalika syaqi. Ya. Hancur atau binasa ya. Kedua tangan laki-laki yang sengsara itu. Maksudnya adalah Abu Lahab. Khaba wa khasira wa dhalla amaluhu ya. Orang celaka artinya adalah orang yang khoba, orang yang bangkrut. Orang yang celaka adalah orang yang khosiro, orang yang rugi. Makanya orang bangkrut itu celaka atau tidak? Celaka. Orang bangkrut celaka. Ya. Orang yang rugi itu juga mendapatkan celaka. Ya. Kemudian apa? Wa dhalla amaluhu wa sa'yuhu ya. Dan amalannya atau sa'yuhu, perilaku perjalanan hidupnya itu sesat. Ya. Perbuatannya sesat, amalannya sesat, perjalanan hidupnya dipenuhi dengan kesesatan. Artinya Abu Lahab itu di dunia hidup dalam bayang-bayang kerugian, kebangkrutan, dan kehidupannya dipenuhi dengan kesesatan. Coba bayangkan. Ya. Kita hidup saja itu harus membutuhkan petunjuk dari Allah. Ya, orang bisa berbuat kebaikan, orang bisa sholat, orang bisa tolong menolong, ya, orang bisa ya saling kasih sayang dengan yang lain. Itu kan karena kebaikan Allah, karena petunjuk dari Allah, rahmat dari Allah. Lah Abu Lahab tidak. Abu Lahab tidak. Maka apa? Allah memberikan keputusan hukum bahwasanya apa? Abu Lahab ini celaka. Abu Lahab ini orang yang bangkrut. Abu Lahab ini orang yang rugi. Abu Lahab ini adalah orang yang kehidupannya sesat. Coba, sudah diberikan stempel oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal orangnya masih hidup. Kemudian surat Al-Lahab menegaskan, meyakinkan bahwasanya apa? Abu Lahab adalah orang yang celaka.
Ya. Maka di sini kata tabbat gitu ya. Tabba ya tubu tabbab ya. Adalah apa? At-tabbab huwal khosaru al-mufdi ilal halak. Allah menggunakan kata tabba ya tubu ya at-tabab itu artinya adalah huwal khosarul mufdi ilal halak, yaitu sebuah kerugian yang pasti mengantarkan kepada kehancuran dan kebinasaan. Kalau ada orang dagang, dia rugi, tapi dia bisa mengatasi kerugiannya sehingga apa? Menjadikan kerugiannya ya, kemudian dia mungkin ya evaluasi kok kenapa bisa rugi dan seterusnya, kemudian dia mencari cara sehingga apa? Kerugiannya bisa teratasi sehingga apa? Lama kelamaan akan mendapatkan keuntungan ganti rugi. Berarti ini yang cerdas ya. Tapi kan tadi Abu Lahab sudah Pak dicap oleh Allah orang yang bangkrut, orang yang rugi, segala-galanya sesat. Maka apa? Ini yang disebut dengan tabab, kerugian yang betul-betul ya al-mufdi ilal halak, yang mengantarkan kepada kehancuran dan kebinasaan di dunia dan akhirat. Nah, makanya qala al-mufassirun, para ulama di tafsir mengatakan at-tabab huwal khosarul mufdi ilal halak. Bahwasanya tabab itu adalah kerugian yang akan mengantarkan kepada kebinasaan. Berarti benar-benar binasa. Jadi ruginya ini bukan sebagai ujian untuknya. Kalau ada orang bisnis rugi, bangkrut, mungkin diuji oleh Allah. Kemudian apa? Tapi dia berpikir nanti diberikan petunjuk oleh Allah supaya apa? Bangkit, kemudian apa? Evaluasi, kemudian mungkin bisa ganti rugi, ya. Bekerja terus, ya, mencari ide kreatif sehingga apa? Bahkan bisa mendapatkan keuntungan. Tapi kalau Abu Lahab sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Ruginya Abu Lahab dan bangkrutnya Abu Lahab itu adalah kebangkrutan, kerugian yang mengantarkan kepada al-halak, kehancuran yang sesungguhnya. Na'udzubillah. Jadi orang yang sudah dicap oleh Allah di dunia, dicap sebagai orang yang bangkrut di dunia dan akhirat, orang yang rugi di dunia dan akhirat, orang yang sesat di dunia dan akhirat. Ya, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah menghendaki apa? Abu Lahab hidup dalam kesesatan, ya. Maka di sini Allah menyebutkan hanya yada, kedua tangan. Oh, berarti yang celaka hanya kedua tangan? Tidak. Ya, ini kan sebagai bentuk majas gitu ya, gitu. Maka di sini apa? Ala adatil Arab fit ta'bir ya bi ba'di syai' an kullihi wa jami'i. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwasanya apa? Adat dari Arab ya menunjukkan ketika menyebutkan sebagian itu yang dimaksud seluruhnya. Tidak mungkin hanya tangannya yang celaka, tapi yang dimaksud apa? Seluruh anggota badannya itu celaka. Kenapa diistilahkan dengan tangan? Kenapa? Karena tangan ini yang berbuat untuk berbuat kejahatan kepada ponakannya yaitu Nabi Muhammad ya dan seterusnya ya, melempar batu. Kan kemarin gitu. Abu Lahab itu apa? Setiap Muhammad sedang berdakwah, Abu Lahab itu di belakangnya. Kemudian mengatakan setelah Nabi Muhammad berdakwah, kemudian Abu Lahab mengatakan ini pendusta, ini ponakanku pendusta, kadzab. Kemudian Abu Lahab pun melempar batu sampai Nabi Muhammad itu ya kakinya berdarah. Berarti kan dengan kedua tangan inilah ya Abu Lahab telah melakukan kejahatan. Sehingga apa? Allah memberikan cap atau stempel kerugian di dunia dan akhirat, kebangkrutan di dunia dan akhirat, dan kehidupannya di dunia dan akhirat dipenuhi dengan kesesatan. Na'udzubillah min dzalik. Maka Abu Lahab ya itu julukannya Abu Lahab. Ya, Abu Lahab itu bapak
dari wajah yang gosong, wajah yang hangus itu ya. Tapi nama asli daripada Abu Lahab itu adalah Abu Lahab huwa Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Ya. Abu Lahab itu nama aslinya Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Ya, namanya siapa? Abdul Uzza. Coba namanya Abdul Uzza. Uzza itu kan sesembahan berhala yang disembah oleh orang-orang jahiliyah, ya. Nama aslinya itu Abdul Uzza. Ya, dijuluki oleh Abu Lahab. Kenapa? Bapaknya ya Lahab ya, wajah yang gosong, wajah yang terbakar karena perilakunya ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap Nabi berdakwah maka dia selalu mengatakan ya, ini ponakanku telah berdusta. Fala tusaddiqu, jangan percaya. Kemudian dengan tangannya mendolimi Nabi kita Muhammad SAW dengan melempar batu dan seterusnya sehingga Nabi kita Muhammad terluka dan berdarah. Maka ya ini ya sebagai bentuk kehinaan ya yang Allah berikan kepada Abu Lahab ya. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat yang kedua, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Maka hartanya dan apa-apa yang ia usahakan itu tidak memberikan manfaat sedikit pun sebagai tebusan besok di akhirat. Ya. Maka kalau seandainya Abu Lahab mengatakan ya, kan sudah mendapatkan stempel dari Allah bahwasanya apa? Abu Lahab orang yang celaka dunia akhirat masuk neraka. Maka apa? Dia mengatakan Abu Lahab. Maka apa? Dia mengatakan Abu Lahab, sesungguhnya saya akan menebus diri saya dengan harta saya, anak-anak saya dan apa yang saya akan bisa usahakan. Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Abu Lahab mengatakan sudah mendapatkan keputusan dari Allah, dia orang yang celaka, orang yang bangkrut dan seterusnya. Kemudian apa? Dia mengatakan, oh kalau saya bangkrut celaka, masuk neraka, saya akan tebus diri saya dengan harta saya. Saya akan tebus dengan anak saya. Saya tebus dengan apa yang saya akan bisa usahakan. Loh, dikira kehidupan akhirat itu seperti dengan kehidupan dunia. Orang bisa membayar hukum, orang bisa menebus ya, keadilan dengan uang ya, yang salah ya bisa jadi benar, yang benar jadi salah. Itu dengan uang di dunia bisa. Tapi ketika di akhirat tidak bisa. Keadilan itu ditukar dengan harta. Besok di akhirat tidak ada lagi dinar dirham. Tidak ada lagi harta, tidak ada lagi siapa dulu kamu presiden, tidak. Siapa dulu kamu orang kaya, tidak ada di akhirat. Tidak ada orang-orang demikian. Ya, ketika di akhirat semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya sama, tidak memandang dulu sewaktu di dunia apakah dia menjadi raja, apakah di dunia dia menjadi ya punya jabatan, pangkat, kedudukan, orang kaya, tidak. Ya, maka di akhirat semuanya sama ya. Maka ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Maka tidak sedikit pun memberikan manfaat ya hartanya dan apa-apa yang ia usahakan untuk menebus dirinya, yaitu dirinya sendiri Abu Lahab ya. Ini menunjukkan bahwasanya ya apa yang kita amalkan itu kembali kepada diri kita masing-masing. Dan kita semuanya akan mempertanggungjawabkan amalan atau diri kita masing-masing. Ya, masing-masing. Maka Allah mengatakan yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari akhirat besok ya tidak ada ya, tidak bermanfaat ya, yauma la yanfa'u malun, tidak bermanfaat harta, wala banun, dan anak-anak itu tidak bermanfaat
illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang bersih dari kesyirikan, hati yang bersih dari kemunafikan, hati yang bersih dari kotoran-kotoran hati yang lain, ya. Maka harta tidak bermanfaat. Anak-anak besok tidak bermanfaat. Anak-anak yang nggak soleh gitu ya, tidak bermanfaat maksudnya. Harta-harta yang tidak disedekahkan itu besok tidak bermanfaat. Tapi ketika harta yang disedekahkan, anak-anak yang dididik, kemudian menjadi anak yang soleh, menolong keduanya, orang tuanya, mendoakan dan seterusnya, makanya bermanfaat bisa, ya bisa. Tapi ketika anak-anak yang dididik tapi hanya untuk dunia, kerja-kerja, mencari uang dan seterusnya, tidak dididik untuk agama, ibadah, nah ini anak yang tidak bermanfaat, ya, tidak memberikan manfaat. Naudzubillah min. Maka Abu Lahab ya berusaha untuk menebus dirinya, tapi Allah mengatakan ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Maka hartanya, apa-apa yang ia usahakan tidak bermanfaat sama sekali untuk menebus dirinya besok di akhirat. Itu. Ya, mungkin sama sini insyaallah kita lanjut. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.